Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan beberapa jurnal penelitian yang telah dipahami dan ditelaah dengan seksama, yaitu mengenai password attack. Semakin berkembangnya ilmu teknologi dan informasi, semakin maraknya pula upaya dan usaha untuk bagaimana caranya agar data pribadi kita yang tersimpan pada database atau pada sistem operasi yang lainnya itu bisa terlindungi dari serangan-serangan yang dilakukan oleh hacker. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas apa itu password attack dan membahas beberapa jurnal yang telah ditelaah sebelumnya. Baik, sebelum kita jalan lebih lanjut, perlu kita ketahui bahwa apa itu password attack gitu. Password attack adalah upaya menebak password menggunakan aplikasi yang bertujuan untuk mendapatkan isi password agar dapat masuk pada sistem tertentu. Nah, lebih kurangnya password attack ini adalah upaya sebagai menebak password. Tentu ini dilakukan oleh bukan pemilik data pribadi suatu sistem, namun dilakukan oleh orang lain yang memiliki tujuan tertentu seperti itu. Nah, sebelum melangkah lebih lanjut, ada beberapa teknik password attack yang harus kita pahami. Nah, yang pertama yaitu brute force attack. Brute force attack itu adalah serangan brutal atau bisa dikatakan sebagai teknik serangan terhadap sistem keamanan komputer yang melakukan percobaan terhadap semua kunci yang mungkin. Jadi, dengan brute force attack ini, seseorang mencoba untuk melakukan serangan terhadap suatu sistem itu secara terus-menerus sampai akhirnya ia mendapatkan password yang sesuai dengan aslinya seperti itu. Nah, yang kedua adalah dictionary attack. Dictionary attack itu adalah teknik untuk melawan cheaper dengan melakukan kunci dekripsi dengan mencari kemungkinan kombinasi kata yang terdapat dalam kamus. Misalnya kamus bahasa Inggris. Nah, perlu diketahui bahwa sesuai dengan namanya, dictionary attack ini adalah bahwa dia hanya mampu untuk menebak suatu password hanya dengan satu komponen kata, dan kata tersebut tercantum dalam kamus bahasa. Misal seperti kamus bahasa Inggris. Nah, selain daripada kamus bahasa Inggris, password yang digunakan oleh si pemilik itu tidak bisa diterjemahkan dengan bahasa lain menggunakan dictionary attack. Begitupun dengan panjang kata yang akan dilakukan. Jika kurang atau lebih dari satu kata, maka password tidak dapat ditemukan. Nah, teknik yang ketiga adalah phishing. Phishing adalah upaya untuk mendapatkan informasi data seseorang dengan teknik pengelabuan. Jadi seorang hacker itu istilahnya mengelabui kliennya dengan melakukan tipu daya. Nah, seperti misalnya contoh suatu hacker itu membuat suatu web di mana web itu yang nantinya akan banyak diklik oleh orang untuk mencapai apa yang ingin dia cari. Misalnya
website pada bank misalnya, atau website pada sekolah, atau website pada sebuah universitas, atau website pada suatu e-commerce seperti itu. Nah, kemudian dia bisa saja membuat website palsu agar semua orang itu tertarik untuk mengunjungi website tersebut. Nah, perlu diketahui selain 3 jenis teknik password attack ini masih banyak teknik password attack yang lainnya. Namun fokus kita di sini tidak berfokus pada teknik password attack. Nah, kemudian sesuai dengan yang dikatakan di awal bahwa saya ingin melakukan perbandingan penelitian password attack. Nah, di sini saya memiliki 3 referensi jurnal penelitian. Nah, jurnal yang pertama yaitu dari Syed Ahmadi. Penelitiannya berjudul Analisis Dictionary Attack dan Modifikasi Password Cracking serta Strategi Antisipasi. Nah, pada penelitian ini peneliti melakukan percobaan dictionary attack pada file PowerPoint. Nah, yang kedua, melakukan percobaan teknik modifikasi pre-computed dictionary attack. Nah, hasil yang didapatkan pada penelitian ini adalah bahwasannya dictionary attack dapat memecahkan password jika bahasa yang digunakan diketahui oleh kamus dan kata yang digunakan hanya satu kata saja. Nah, ini sesuai dengan penjelasan dictionary attack sebelumnya. Kemudian penelitian yang kedua dari Himawan Pramaditya dengan penelitian yang berjudul Brute Force Password Cracking dengan menggunakan Graphic Processing Power. Nah, pada penelitian ini peneliti melakukan teori permutasi angka untuk memeriksa serangan brute force. Nah, di mana teknik permutasi ini kita ketahui bahwasanya adalah berupa susunan angka dalam urutan tertentu. Nah, pada penelitian ini, peneliti menggunakan atau menerapkan software WinZip dan WinRAR. Dan tidak lupa pula, peneliti juga membandingkan password cracking menggunakan CPU prosesor Intel i5 2500K Sandy Bridge harga sekitar 200 US dollar dengan brute force password dengan GPU GeForce GTX 460 dan dengan harga yang sama yaitu sekitar 200 US dollar. Nah, adapun hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah yang pertama pada teori permutasi angka. Nah, pada teori permutasi angka ini peneliti menggunakan rumus P sama dengan X pangkat N. Nah, di mana P sendiri merupakan permutasi. Maaf, di sini ada typo. P itu maksudnya adalah permutasi dan X ini adalah jumlah karakter yang mungkin dan N adalah panjang password. Nah, dari penelitian yang sudah dilakukan didapatkanlah hasil bahwasannya bisa dilihat pada gambar bahwasannya pada jumlah kemungkinan password di karakter yang ke-6 itu bisa mencapai 68 triliun. Dan ini menggunakan karakter ASC II. Kemudian membandingkan prosesor Intel i5 dengan
GPU GeForce. Nah, yang pertama yaitu prosesor Intel i5 250K Sandy Bright, harga sekitar 200 US dollar. Nah, hasil yang didapatkan yaitu, nah, seperti yang bisa kita lihat pada gambar, dengan kecepatan sekitar 28 juta password per detik, maka lama waktu yang dibutuhkan untuk memecahkan password adalah sekitar 700 tahun. Bisa kita lihat dari gambar. Kemudian perbandingan hasil brute force password dengan menggunakan GPU GeForce GTX 460 dengan harga sekitar 200 US dollar. Dan ini menggunakan aplikasi Accent Password Recovery. Nah, didapatkanlah di sana dapat dilihat lompatan performa yang sangat signifikan. Nah, dari awalnya 28 dengan kecepatan 28 juta password per detik menjadi lebih dari 500 juta password per detik. Nah, dengan jumlah password per detik yang setinggi itu, maka password yang dapat dipecahkan dalam waktu seperti berikut. Bisa kita lihat pada gambar, dan itu sekitar 38 juta tahun. Nah, pada penelitian yang ketiga dilakukan oleh Joko Dwi Santoso dengan penelitian yang berjudul Analisis Password Cracking menggunakan GPU Proses. Nah, pada penelitian ini, peneliti melakukan uji coba dengan kartu grafis NVIDIA GeForce GTX 1060 dan didapatkan frekuensi standarnya adalah sebesar 1405 MHz untuk GPU clock, 1671 MHz bus clock, dan untuk memori clock berada pada angka 2002 MHz. Nah, yang kedua, penguji juga melakukan uji hash, dan hash yang dilakukan pengujiannya adalah tipe MD5. Nah, yang ketiga, penguji juga melakukan rancangan uji lab, yaitu instalasi hashcat dan persiapan target serta output hasil benchmark hashcat dan hasil cracking password. Nah, dari ketiga tahapan yang dilakukan oleh peneliti, maka hasil yang didapatkannya adalah semakin tinggi nilai GPU clock dan bus clock, maka semakin tinggi pula kecepatan per detik yang didapatkan. Berarti kecepatannya itu tergantung pada tingginya nilai GPU clock dan bus clock. Nah, yang kedua, kecepatan GPU clock berpengaruh terhadap skor benchmark hashcat, tetapi tidak pada uji coba cracking. Nah, yang ketiga, NVIDIA GPU bus dapat berfungsi saat melakukan cracking password. Semakin dingin suhu kartu grafis saat cracking password, maka akan semakin tinggi pula kecepatan crackingnya. Nah, setelah kita melakukan pemahaman terhadap 3 penelitian tadi, maka kita harus menentukan state of the art penelitian terdahulu. Nah, pada kali ini state of the art dari password attack bisa kita lihat pada gambar berikut. Di sini terdapat password attack. Ini password attack tapi typo lagi. Bukan password cracking, tapi password attack lebih tepatnya. Nah, penelitian yang pertama itu dilakukan pada tahun 2016 dan yang kedua 2017. Nah, pada penelitian tahun 2016 ini
dengan judul Brute Force Password Cracking dengan menggunakan Graphic Processing Power, diteliti oleh Himawan Praditya pada tahun 2016. Ternyata pada tahun 2019 juga dilakukan penelitian lebih mendalam oleh Joko Dwi Santoso dengan judul Analisis Password Cracking menggunakan GPU Proses. Nah, sama-sama kita ketahui di sini mengenai sama-sama membahas password cracking dan mengenai GPU proses. Nah, selanjutnya yaitu kita juga menentukan fishbone dari tipe password attack. Nah, sebelum itu kita harus tahu dulu apa itu fishbone. Seperti namanya, fishbone. Diagram fishbone adalah diagram tulang ikan. Kenapa disebut diagram tulang ikan? Karena ya bentuknya seperti ikan. Ada kepala, ada tulang, dan ada ekor. Nah, sebenarnya apa sih diagram fishbone ini gitu? Nah, diagram fishbone ini sendiri adalah diagram yang menunjukkan penyebab dari suatu event atau peristiwa gitu. Jadi, sebenarnya manfaat fishbone ini adalah untuk membantu menentukan akar penyebab masalah, seperti itu. Nah, seperti yang kita lihat pada gambar di sebelah kanan, istilahnya di kepala ini istilahnya adalah ruang lingkup apa atau apa yang ingin kita cari akar permasalahannya. Nah, seperti yang dicontohkan ini adalah password attack. Kita bisa mencari contoh yang lain, seperti contoh pada bidang penjualan misalnya, atau bidang SDM, atau bidang masih banyak yang lainnya, atau suatu instansi atau perusahaan juga bisa untuk dibuatkan diagram fishbone seperti itu. Nah, diagram fishbone ini sendiri juga untuk agar kita bisa lebih kritis untuk menghadapi sebuah masalah dan mencari solusi yang alternatif. Nah, kembali pada gambar, seperti yang telah dijelaskan bahwasannya yang kita ibaratkan sebagai tulang ini adalah kategori masalah yang akan dipecahkan. Nah, di sini kita lihat bahwasannya ada 4. Yang pertama adalah passive online attack, active online attack, office attack, dan non-electronic attack. Itu. Nah, di dalam kategori yang akan kita pecahkan ini, maka ada beberapa sebab mengapa terjadinya adanya kategori ini seperti itu. Nah, sebab-sebabnya itulah yang akan menjadi cabang dari kategori yang akan kita mencari solusinya. Nah, pada gambar kita lihat bahwasannya pada kategori active online attack itu kita bisa lihat dari panah-panahnya, yaitu masalah yang akan dipecahnya adalah mengenai password grousing. Nah, yang kedua adalah hash injection, dan yang ketiga adalah trojan atau software keylogge. Nah, begitupun dengan kategori non-electronic attack. Nah, di sini juga ada masalah yang akan dipecah seperti solder surfing, social engineering, dan keyboard snifing. Begitupun dengan passive online attack dan office attack, seperti itu. Nah, memang fishbone
diagram fishbone ini kita bisa melakukannya tidak hanya pada masalah komputer saja, namun bisa kita uraikan untuk masalah sehari-hari. Nah, seperti yang saya bilang sebelumnya, itu bisa pada suatu instansi atau perusahaan pada masalah, ya intinya semua masalah bisa untuk dicarikan diagram fishbone-nya, dan diagram fishbone ini tentu saja bermanfaat untuk agar kita lebih bisa berpikir kritis untuk memudahkan mencari solusi alternatif. Baik, mungkin itu saja penjelasan saya mengenai beberapa perbandingan penelitian mengenai password attack. Tadi ada 3 penelitian yang sudah dijelaskan. Mohon maaf apabila ada kesalahan, dan saya akui dalam melakukan rangkuman ini masih banyak memiliki kesalahan atau kurang referensi, atau bahkan masih banyak teori-teori yang mungkin masih melenceng atau kurang lengkap, seperti itu. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.